Israel tekor besar. 3 bulan lebih melawan Hamas, 914 triliun rupiah ludes. העתידי בעזה חייב לצמוח מתוך רצועת עזה ולהתבסס על כוחות שאינם עוינים את מדינת ישראל ומהווים אלטרנטיבה אזרחית Perang 3 bulan lebih melawan Hamas, Israel telah merugi. Perekonomian nasionalnya menjadi 217 miliar shekel kerugian atau setara dengan 914 triliun rupiah. Angka kerugian itu dipaparkan media setempat pada hari Minggu kemarin. Setelah menghitung setiap aspek perang sejauh ini, biaya yang harus ditanggung mencapai sekitar 500 atau 59 miliar US dollar termasuk anggaran perang itu sendiri serta berbagai bentuk bantuan keuangan untuk setiap warga sipil yang pendapatannya berkurang karena konflik. Laporan tersebut mengatakan bahwa angka itu telah menjadikan operasi pedang besi sebagai kampanye militer paling ekspansif dalam sejarah negara Israel. Saat ini, gaji pasukan pertahanan Israel menghabiskan anggaran Israel sekitar 16 juta shekel atau 2 triliun per harinya. Dengan setiap pasukan cadangan yang direkrut hingga akhir tahun 2024 dijanjikan 300 shekel. Biaya kompensasi bagi dunia usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar shekel. Namun, biaya-biaya tersebut tidak meningkat karena operasi bisnis telah kembali beroperasi penuh di sebagian besar negara. Kerusakan properti di komunitas Israel di dekat perbatasan Gaza diperkirakan sekitar 15 hingga 20 miliar shekel. Sementara itu, jumlah dana tersebut meningkat di komunitas Israel Utara terjebak di tengah permusuhan dengan Hizbullah Lebanon, namun diyakini jumlah mencapai 5 hingga 7 miliar shekel. Miliaran shekel juga ditujukan kepada 125.000 pengungsi Israel yang harus meninggalkan rumah mereka di Israel Utara dan Selatan dan mungkin tidak dapat kembali dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini setiap orang yang menginap di hotel dilaporkan menerima 6.000 shekel per bulan dan setiap anak menerima 3.000 shekel. Sementara itu, laporan surat kabar Israel menambahkan bahwa sebagian besar tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Israel dalam perang di Gaza belum tercapai, dengan alasan kegagalan untuk membubarkan Hamas dan pembebasan sandera yang ditahan oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut. Tujuan lain yang masih sulit dicapai adalah pembunuhan komandan paling senior Hamas. Pasukan terbukti lebih mahir dalam mengenali dan membongkar perangkap bahan peledak serta kemampuan manuver yang lebih efisien untuk menghindari penyergapan dan mengevakuasi korban cedera. Maka dari itu, hingga saat ini, Israel masih luntang-lantung. Rugi besar, Israel tarik Brigade Golani dari Gaza. Hamas unggul lawan pasukan elit, bikin pasukan Zionis kocar-kacir tinggalkan Gaza. Media populer Israel Channel 13 mengabarkan jika Israel telah memutuskan untuk menarik Brigade Golani dari jalur Gaza setelah 60 hari pertempuran melawan gerakan Palestina. Menurut pakar militer Fayez Duairi, reorganisasi barisan itu dimaksudkan untuk membangun kembali kesiapan tempur Brigade Golani yang sudah ambyar, baik dalam mekanisme alat tempur maupun tentaranya yang telah goyang. Penarikan Brigade Golani itu hanya satu dari setelah pasukan pertahanan Israel mengklaim mereka mencapai kontrol operasional di lingkungan Sujaya di Gaza. Media berita Israel lainnya menayangkan perayaan tentara Israel yang baru saja menarik diri dari Gaza. Namun menurut Hamas itu adalah kekalahan yang luar biasa bagi Zionis sehingga mereka memilih angkat kaki karena ketakutan dengan perlawanan Palestina.
Sementara itu, pakar militer Maijen Fayez Duairi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Brigade Golani termasuk pasukan paling khusus militer Israel yang tangguh. Namun, Brigade Golani akhirnya memilih mundur dari Gaza. Brigade Golani terdiri dari 8 batalion, yaitu 4 batalion tank, 2 batalion infanteri, 1 batalion penerjun payung, dan 1 batalion artileri. Menurut pakar militer tersebut, keputusan Israel untuk menarik Brigade Golani keluar dari Gaza kemungkinan akan semakin memperburuk moral tentara Israel yang belum mencapai tujuan yang dinyatakan oleh Dewan Perang Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut aturan militer, mengeluarkan unit militer dari pertempuran berarti unit tersebut kehilangan 40% kemampuan tempur dan alat tempurnya. Penarikan Brigade Golani menurutnya adalah indikasi sifat pertempuran dan efektivitas Brigade Al-Qassam dalam mengelola pertempuran. Brigade Golani adalah ujung tombak agresi Israel di jalur Gaza. Mereka mengalami guncangan besar dalam pertempuran tersebut. Ini menunjukkan intensitas pertempuran dan besarnya kerugian. Lanjutnya, Fayez Duairi menegaskan penarikan Brigade Golani membuktikan kebenaran dari ucapan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaidah, tentang penghancuran sejumlah besar kendaraan IDF. Beberapa jam sebelum pengumuman IDF, juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan Hamas berhasil menimbulkan kerugian besar pada tentara Israel di Gaza dalam beberapa hari terakhir. Ia juga mengatakan Hamas telah menghancurkan seluruh atau sebagian 720 kendaraan militer Israel sekaligus dan semangat mereka lebih tinggi dari sebelumnya.